Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Putri Lestari dengan NIM 220533602578 dan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Pada UTS kali ini, saya akan membahas tentang Gaussian filter. Gaussian filter adalah salah satu penerapan dari smoothing filter. Gaussian filter sendiri yaitu filter yang menggunakan bobot berbentuk distribusi Gaussian atau kurva lonceng, sehingga menghasilkan efek penghalusan yang lebih lembut dan alami. Gaussian filter ini menggunakan konsep matematika dari fungsi Gaussian, yaitu kurva berbentuk lonceng yang simetris di bagian tengah dan menurun ke arah tepi. Proses dalam Gaussian filter ini terdiri dari 5 proses, yaitu 1. Menentukan matriks kernel Gaussian, menghitung nilai elemen matriks, menormalisasikan matriks, dan mengalihkan matriks kernel dengan nilai normalisasi, dan yang terakhir yaitu proses konvolusi. Nah, contoh penerapan tahapnya yaitu pada tahap pertama yaitu menentukan matriks kernel filter Gaussian merupakan proses menentukan matriks filter Gaussian menggunakan kernel yang berukuran ganjil. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan kernel ukuran 5x5. Kemudian pada tahap kedua yaitu menghitung nilai elemen matriks kernel. Jadi, untuk memberikan nilai elemen pada masing-masing koordinat matriks filter, maka masing-masing koordinat dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. Dengan nilai standar deviasi adalah 2. Nah, contohnya pada matriks kernel di bawah ini. Karena saya menggunakan ukuran 5x5, jadi menggunakan 2 angka di sebelah kanan 0 dan 2 angka di sebelah kiri 0, yaitu -2, -1, 0, 1, dan 2. Nah, pada tanda tanya ini, itu belum terisi dengan nilai. Untuk mengisinya, kita bisa menggunakan rumus di atas ini, di mana cara mengisinya yaitu ini adalah filter matriksnya, di mana X itu ini dan Y-nya adalah yang menurun ke bawah ini. Jadi, untuk mengetahuinya, di sini kita bisa menggunakan rumusnya, contohnya yaitu E minus untuk mengetahui XY, yaitu -2, -2, jadi dimasukkan aja -2 di sini, -2 di sini, dan ini kan memang menggunakan rumusnya 2, dan lalu standar deviasinya 2. Jadi, 2 standar deviasi dimasukkan di sini dan menghasilkan 0.367. Nah, ini 0.367 akan diletakkan di sini, dan begitupun seterusnya dihitung satu persatu. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Ini hasil perhitungan satu persatunya. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu normalisasi matriks filter Gaussian. Normalisasi adalah proses membulatkan masing-masing nilai matriks filter. Untuk membuat nilai normalisasi dari filter, maka nilai 1 sebagai pembagi dibagi dengan nilai filter terkecil. Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, di mana 1 sebagai pembagi dan min GXY itu adalah nilai terkecil dari filter GXY, di mana nilai terkecilnya adalah 0.367. Jadi, kita masukkanlah 1 per 0.367, dan hasilnya 2.724 yang dibulatkan ke atas menjadi 3. Kemudian, lanjut ke tahap keempat, yaitu mengalihkan matriks kernel dengan nilai normalisasi. Nah, karena nilai normalisasi sudah diketahui yaitu 3, nah, kita tinggal masukkan aja nilai normalisasi ke rumus berikut, di mana C adalah 3 dan ini adalah hasil awal yang sudah dihitung tadinya. Jadi, ini adalah hasil ini. Nah, tinggal dimasukkan aja ke rumus, di mana G min 2 sama dengan 3 nilai normalisasi dan hasil penjumlahan ini, dan hasilnya 1,101 dan dibulatkan menjadi 1. Begitupun seterusnya hingga terhitung semua, dan hasil perkalian matriks kernel dengan nilai normalisasi dapat dilihat di tabel berikut ini. Kemudian selanjutnya adalah mencari jumlah semua elemen nilai pembobot
Gx. Berdasarkan matriks tersebut, jumlah semua elemen nilai pembobot pada filter adalah 51, di mana ini dijumlahkan semuanya, lalu hasilnya 51, dan ditulis sebagai 1/51. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap proses konvolusi. Untuk mencari nilai konvolusi filter Gaussian menggunakan persamaan berikut ini, di mana H adalah gambar output, dan F adalah gambar input, dan G adalah filter Gaussian. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini adalah nilai citra awal atau gambar input. Nah, gambar input ini memiliki ukuran 7x7 piksel. Nah, sedangkan matriks kernel Gaussian yang kita hitung tadi itu mempunyai ukuran 5x5. Jadi, bagaimana caranya? Jadi, untuk mengetahui satu nilai matriks ini satu-satu, kita bisa menggunakan matriks kernel Gaussian. Caranya, nah, ini kita mencari nilai tengah dari matriks kernel Gaussian, yaitu 3. Nah, 3 di sini kita juga bisa mencari nilai yang ingin diketahui. Misalnya, saya ingin mengetahui nilai citra awal di posisi ini, nilai citra akhir di posisi ini. Nah, berarti caranya yaitu, nah, ini kan 2, ini 1. Nah, kita bisa mengalihkan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 dan seterusnya. Lalu dibagi 51. Dan hasilnya 3,764 yang dibulatkan menjadi 4. Nah, 4 di sini hanya mengubah nilai citra awal ini, yang 3 ini, 3 diubah menjadi 4. Nah, untuk mengetahui nilai citra akhir di setiap nilai ini, ya kita harus mencarinya satu-satu dengan cara yang sama. Nah, untuk hasil perhitungan keseluruhan nilai citra baru, itu bisa dilihat di bawah ini, di mana hasilnya lebih merata, yaitu antara 1 dan 4, sedangkan nilai citra awal ini lompat-lompat, ada yang 2, ada yang kosong, ada yang 8, seperti itu. Nah, nilai citra awal ini saya menggunakan NIM saya sebagai nilai citra awal. Itu. Nah, untuk implementasinya di kode program, nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan from Google Colab yang digunakan untuk mengunggah file gambar dari komputer ke Google Colab. Lalu untuk import CV2 itu digunakan untuk membaca, mengonversi warna, dan memproses citra. Lalu untuk NumPy itu digunakan untuk membuat dan memanipulasi array numerik. Sedangkan Matplot digunakan untuk menampilkan citra dalam bentuk visual, dan yang terakhir digunakan untuk melakukan operasi konvolusi 2 dimensi pada citra, atau digunakan untuk menerapkan filter. Lanjut ke kode program ini. Kode program ini digunakan untuk mengupload gambar dari komputer ke Google Colab. Lalu, pada kode program ini digunakan untuk mengambil nama file yang diunggah, dan dilanjutkan dengan menyimpan nama file yang diunggah sebagai path gambar yang akan diproses. Nah, pada kode program print ini digunakan untuk menampilkan nama file yang berhasil diunggah, sehingga di sini dapat dilihat bahwa file yang berhasil diupload yaitu namanya novi.jpeg. Kemudian, pada kode program ini digunakan untuk membaca file gambar dari format BGR, dan dilanjutkan dengan kode program ini yang digunakan untuk mengubah urutan warna yang sebelumnya dari BGR ke RGB, agar warna tampil benar pada Matplot. Lalu, kode program ini digunakan untuk membuat tampilan citra berukuran 5x5 dan memberi judul citra asli RGB. Nah, kode program ini digunakan untuk menampilkan citra RGB dan menyembunyikan suhu koordinatnya, lalu menampilkan gambar di output, sehingga di sini dapat dilihat citra asli yang telah di-upload. Lanjut, pada kode program ini digunakan untuk membuat kernel Gaussian 2 dimensi, yaitu dengan size ukuran 5x5 dan sigma dengan ukuran 2. Nah, sigma ini digunakan untuk menentukan tingkat penyebaran Gaussian. Jadi, semakin besar sigma, semakin luas blurnya.
Lalu selanjutnya pada kode program ini digunakan untuk menormalkan nilai kernel agar total bobotnya itu 1. Tujuannya agar tingkat kecerahan citra tidak berubah setelah difilter. Lanjut, pada kode program ini digunakan untuk membuat citra kosong dengan ukuran yang sama seperti citra asli. Nah, untuk melakukan konvolusi dua dimensi antara citra kanal RGB dengan kernel Gaussian. Nah, kemudian hasil konvolusi memiliki ukuran sama dengan citra asli dan memperluas batas citra secara simetris agar hasil lebih halus. Lalu, pada kode program ini memastikan nilai piksel tetap dalam rentan 0 hingga 255. Lanjut, pada kode program ini digunakan untuk membuat kernel Gaussian ukuran 5x5 dan menormalkan kernel dengan menggunakan kode program ini. Lalu, pada kode program apply ini digunakan untuk menerapkan filter Gaussian pada citra. Selanjutnya, kode program ini digunakan untuk menampilkan hasil citra sebelum dan sesudah melakukan Gaussian filter. Nah, agar terlihat lebih jelas, saya menambahkan kode program untuk mengetahui matriks citra awal dengan matriks yang sudah menerapkan filter Gaussian. Dan dapat dilihat pada matriks citra awal itu nilainya RGB-nya itu kurang masih lompat-lompat gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, setelah menggunakan filter Gaussian, nilai RGB-nya tidak terlalu melompat-lompat. Jadi 4747, selisihnya tidak begitu jauh. Nah, kalau di sini kan ada yang 130, 131, 132. Nah, setelah menerapkan jadi rata 130. Jadi, sekian video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.